Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur hanyalah bagi dan milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat beriring salam kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato, biografi singkat tokoh bangsa yang berjudul Bung Hatta, Engkaulah Inspirasiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa negara Indonesia ini dibangun di atas perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan. Sebagai negara yang besar, adalah negara yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sehingga diantaranya, pada setiap tanggal 10 November, kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Dari sekian banyak pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk negara bangsa yang kita cintai ini, kita mengenal nama Dr. Muhammad Hatta. Dalam sejarah dikenal sebagai Bung Hatta. Beliau bersama Insinyur Soekarno atau Bung Karno atas nama seluruh bangsa Indonesia memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka di mata dunia. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Secara genetik, tokoh yang bernama kecil Muhammad Attar ini dari pihak ayahnya merupakan keturunan ulama besar di Sumatera Barat, yaitu anak dari Syekh Muhammad Jamil dan kakeknya bernama Syekh Abdurrahman yang lebih dikenal dengan Syekh Batu Hampar. Sedangkan di pihak ibunya bernama Saleha dengan kakeknya bernama Ilyas Bagindo Marah, yaitu sebagai seorang saudagar yang masyhur ketika itu di Bukit Tinggi. Tentu tidaklah mudah menceritakan tentang kisah kehidupan seseorang, apalagi orang besar seperti halnya Hatta. Deliar Nur dalam bukunya Muhammad Hatta, Hati Nurani Bangsa, membagi fase hidup Bung Hatta menjadi 6 bahagian. Yang pertama, masa kecil di Bukit Tinggi dan Padang pada tahun 1902 sampai 1917, masa remaja di Jakarta tahun 1917 sampai 1922, masa dewasa di Belanda pada tahun 1922 sampai 1932, masa pergerakan di Jakarta di Banda Neira pada tahun 1932 sampai 1941. Masa bertahan pada pendudukan Jepang di tahun 1941 sampai 1945. Dan yang terakhir, masa menjadi warga negara biasa kembali pada tahun 1956 sampai 1980. Proses tumbuh kembang Bung Hatta, mulai saat beliau kecil sampai dewasa, banyak melakukan hal-hal yang bersifat positif, melakukan perenungan, menyalurkan hobinya bermain sepak bola atau berorganisasi. Pengalaman beliau pertama dalam berorganisasi diawali dengan bergabungnya Bung Hatta dalam Young Sumatranen Bond atau JSB, Perkumpulan Pemuda Sumatera. Pada umur 11-an tahun itu, beliau sudah dipercaya menjadi sebagai bendahara. Begitupun pengalaman beliau ketika kuliah di Belanda. Bung Hatta bergabung pada Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1926, Bung Hatta sudah dipercaya menjadi pemimpin organisasi tersebut. Meskipun konsekuensinya menjadikan Bung Hatta agak terlambat menyelesaikan studinya. Namun dari sini dapat kita ambil pembelajaran bahwa Bung Hatta bukanlah karakter
orang yang memiliki tipikal oportunis atau mementingkan dirinya sendiri, melainkan berjiwa sosial. Pembuktian lebih lanjut terhadap kepedulian Bung Hatta atas keadaan bangsanya yang waktu itu terjajah. Beliau meniatkan diri tidak akan menikah kecuali negara bangsa yang ia cintai merdeka. Dan itu beliau tepati. 3 bulan setelah 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 November 1945, baru Bung Hatta menunaikan janjinya, memenuhi bahwa beliau menikahi Ibu Rahmi. Lebih kurang 3 bulan setelah Indonesia merdeka. Bahkan perjuangan Bung Hatta tidak berhenti sampai di sana. Setelah Indonesia merdeka pasca kolonial pun, Bung Hatta berusaha untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar demokrasi, berupa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah negara kekuasaan. Perjuangan inilah yang melahirkan dalam pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga bagi banyak kalangan, Bung Hatta dianggap sebagai peletak dasar konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi di Indonesia. Demikian juga dengan kesederhanaan dan kebersahajaannya. Ada sebuah kisah yang menyentakkan hati kita. Ketika itu beliau sudah menjadi wakil presiden. Ada keinginan untuk membeli sepasang sepatu bermutu bermerek Bali. Namun berhubung saat itu beliau belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya, sampai-sampai beliau menggunting sebuah lembaran majalah yang bergambarkan iklan sepatu Bali tersebut. Lalu beliau selipkan di dalam bukunya. Hingga akhir hayat beliau, niat tersebut tidak kesampaian. Sementara Bung Hatta lebih suka mengalokasikan uang yang beliau miliki untuk membayarkan keperluan rumah tangga, atau lebih memilih memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga menurut Yakob Utama, bahwa yang dilakukan oleh Bung Hatta sudah mencerminkan bahwa beliau tidak hanya jujur, tetapi juga uncorruptible, tidak terkorupsikan. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita pahami bahwa menjadi seorang pemimpin bukanlah hanya untuk bersenang-senang, tetapi adalah sebuah pengabdian dan bersedia untuk bersusah payah, bahkan bisa saja menderita untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negaranya. Seperti pepatah Belanda kuno, "Lijden is lijden," memimpin adalah menderita. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara lahir kini, Bung Hatta tidak lagi ada di antara kita, bangsa negara Indonesia ini. Namun ia selalu hidup sepanjang masa atas niat, cita-cita, dan perjuangannya. Beliau adalah orang yang dirindui oleh keluarganya, kita bangsa Indonesia. Rindu akan kesederhanaan, rindu akan kejujuran, rindu akan kebersahajaannya, serta niat dan cita-citanya untuk menjadikan negara bangsa yang kita cintai ini menjadi negara yang merdeka lahir dan batin dan sejahtera secara mandiri. Bung Hatta, engkaulah inspirasiku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.